Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Fajri di channel yang insya Allah menghasilkan konten-konten yang bermanfaat bagi dunia kita dan bagi akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin di atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, di atas nikmat yang Allah curahkan, berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, setelah semalam ma'asyarul muslimin, sahabat sekalian, kita telah memulai yaitunya pengenalan, baik itu pengenalan diri saya, kata pengantar pembuka dari saya, ataupun pengenalan dari kitab yang akan kita pelajari. Dan pada hari ini masuklah kita atau kita mulai pembelajaran kita hadis pertama dari kitab Mukhtarul Hadis. Ma'asyarul muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka lebih baik, alangkah baiknya kita buka dengan membacakan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan li hazihil musannifil kitab, wa khususan li muallimina, li ustazina wa li ustazatina wa li masyaikhina wa li mursidina, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan pada hari ini kita mulai belajar, lancarlah pembelajaran kita dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, datanglah aku akan pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu, maka hendak membuka aku, kata Rasulullah. Fayaqulul khazinu, maka mengatalah khazin. Siapa? Khazin adalah penjaga. Siapa penjaga pintu surga? Yaitunya malaikat Ridwan. Man anta, siapa engkau? Kata malaikat Ridwan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqulu, maka mengata aku, kata Rasulullah, Muhammadun, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah kembali si khazin, si penjaga pintu surga, yaitunya malaikat Ridwan. Kemudian kata malaikat Ridwan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, demi engkau Muhammad, umirtu, disuruh aku, Allah bahwa tidak, aftaha, membukakan aku, li ahadin, bagi salah seorang pun, qablaka, sebelum engkau. Kata malaikat Ridwan, engkau Muhammad disuruh aku bahwa tidak membukakan aku bagi salah seorang pun sebelum engkau. Rawahu Ahmad an Anas. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, diterima dari Anas.
pada hadis pertama ini menjelaskan bahwasanya yang akan membuka pintu surga nanti siapakah yang akan membuka pintu surga pertama kali, yaitunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke pintu surga, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membuka, kemudian berkata malaikat Ridwan, katalah si penjaga, man anta, siapa engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, Muhammadun, saya adalah Muhammad. Fayaqulu, maka mengatalah kembali si khazin tadi, demi engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, umirtu, disuruh aku bahwa tidak aftaha, membukakan aku li ahadin qablaka, bagi salah seorang pun sebelum engkau. Jadi tidak ada yang akan membuka pintu surga kecuali yang pertama kali, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah keistimewaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah penghulu dari sekalian utusan, Sayyidul Waladil Adam, yaitunya penghulu anak cucu Adam. Maka pantaslah Rasulullah membaca, maka pantaslah Rasulullah itu kita panggil dengan Sayyidina, maka pantaslah Nabi itu kita panggil dengan Sayyidina, dia penghulu kita. Jangankan kita yang manusia biasa, yang sebagai umat Nabi, di antara para rasul saja dan di antara para anbiya, beliau adalah penghulunya. Dan ketika Isra dan Mi'raj, ketika telah sampai ke Masjidil Aqsa, beliaulah yang mengimami salat keseluruhan nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Maka cukuplah pada kesempatan kali ini, sebagai kesimpulannya, yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membukakan pintu surga. Kemudian kenapa malaikat Ridwan bertanya? Bukan masalah, bukan karena malaikat Ridwan tak tahu, beliau cuma ingin memastikan, atau apalah istilahnya, beliau cuma ingin bertanya, basa-basi lah, basa-basi. Beliau sudah tahu, malaikat semua sudah tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibalaslah oleh malaikat Ridwan, betullah wahai Muhammad, demi engkau, karena engkau disuruh aku di Allah Ta'ala. Kalau ndaklah de engkau dulu, kalau bukan karena engkau yang akan membuka pintu surga ini, hendakkan beliau tidak akan boleh, tidak akan boleh orang-orang sebelum engkau yang terlebih dahulu membuka pintu surga. Maka pada kesempatan kali ini, sekianlah pelajaran kita, sama-sama belajar. Lebih terkurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itulah, sering-seringlah kita berselawat kepada Nabi, melakukan sunnah-sunnah beliau, mengikut sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan besok kita termasuk umat Nabi dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu keutamaan Nabi, kelebihan Nabi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi keutamaan Nabi, kelebihan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.